Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten YouTube Ilham Matin Channel dalam program podcast bisnis bersama Kak Dika Dikun. Nah, kita sudah ada di samping Kak Dika Dikun, tapi sebelumnya tak nama kata saya Kak Dika. Silakan Kak Dika untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, teman-teman, salam kenal. Aku Dika Dikun. Kegiatan sekarang dosen juga, penulis juga, sama ada beberapa usaha kecil-kecilan, Pak. Oh, siap. Itu tadi dosen, penulis, ada usaha kecil-kecilan. Iya. Nah, karena Kak Dika Dikun ini dosen, kita panggil saja Bapak ya. Boleh. Izin ya Pak Boleh, Dika Pak. Dikun. Pak Hirian juga ya. Iya, siap. Dosen juga. Dosen juga, sama-sama dosen di sini. Kita akan membahas tentang ini Pak Dika. Apa itu? Tentang dunia bisnis ini. Boleh. Kalau misalnya ditarik ke belakang, background Pak Dika ini gimana tuh masalah? Tadi kan aktif di bidang apa ya, bisnis, bisa diceritakan Pak? Boleh. Karena dulu kan waktu S1 ya Pak ya, sarjana dulu. Kebetulan ngambilnya di ekonomi, khususnya di manajemen. Nah, konsentrasinya juga pemasaran gitu ya. Nah, S2-nya juga ngambil magister manajemen, bidang pemasaran juga. Jadi, kebetulan pas kerja juga, sambilan juga itu di bidang marketing, sama sempat bikin startup juga bareng teman gitu kan. Dan ya akhirnya sekarang bisnis itu malah jadi hobi sampingan lah, Pak. Selain kerja, selain nulis gitu kan, selain ngajar juga itu. Oh itu, jadi Pak Dika Dikun ini emang benar-benar darah dagingnya sudah bisnis ya? Ya, sambil belajar lah Pak. Sambil belajar ya. Kemudian Pak Dika Dikun, kami pernah cari tahu bahwasanya Pak Dika Dikun pernah bikin sate kelinci. Iya, bisa diceritakan. Benar. Gimana tuh? Karena kan orang ini kan sate itu paling sate ayam, sate kambing. Kok ada sate kelinci? Iya, sate Playboy Pak. karena dulu sate kelinci Pak Jo namanya. Nah, kebetulan karena kelinci saya terinspirasi dari logonya Playboy itu. Oh iya. Makanya logo Playboy itu saya edit dikit jadi logo saya, sate kelinci Pak Jo namanya. Cuman itu udah lama sih Pak, 2012 kalau nggak salah. Iya 2012 dan cuman sebentar. Itu pun karena teman kuliah saya itu hobinya ternak kelinci gitu kan. Nah, karena beliau ternak kelinci dan dulu saya sempat juga bisnis catering bisnis catering. Cobalah dipadukan antara bisnis makanan kuliner dengan hewan lucu imut tersebut gitu. Dan dicoba akhirnya ya pasarnya belum ada dulu Pak di Palembang itu kan. Jarang sekali itu. Terus dicoba dan akhirnya ya kita buka. Alhamdulillah Pak. Laris sih. Laris. Terus ya kita buka selama 1 bulan aja Pak. 1 bulan. Loh, kenapa kok cuma 1 bulan? Karena kemarin kan sambil kuliah itu Pak. Sambil kuliah terus juga manajemen waktunya juga kurang pas gitu kan. Karena kalau mau bisnis tuh, kalau memang mau pesat, mau berkembang, emang harus fokus sih Pak. Bisa sambil-sambilan kayak gitu. Ya kalau mau sambil-sambilan, omsetnya juga sambil-sambilan. Iya benar. Tapi karena dulu masih ya baru belajar juga, nyoba-coba gitu, ya nggak apa-apa sih. Alhamdulillah sudah balik modal, balik modal terus ya untungnya ya adalah cuma sedikit tapi tidak untuk seterusnya gitu. Karena kan buat media pembelajaran juga kita. Tadi dijelaskan bahwasannya Pak Dika Dikun ini memang konsentrasi pada saat itu masih kuliah ya Pak Dika. Masih kuliah. Semester 2 juga dulu. Semester 2 masih pencarian jati diri ya. Ya benar ya. Pencarian jati diri, kemudian ada teman yang kok cocok ya bisnis sama temennya. Ada ternak kelinci. Iya, dipadukan catering gitu, makan sumber daya yang ada. Jadi kelinci itu masuk ke dalam catering itu ya. Jadi peluang juga ya. Karena kebetulan saya hobinya makan sate, Pak. Oh, sate. Tapi sate kelinci nih coba diinovasikan. Diinovasikan itu. 1 bulan itu. 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. Berapa hari ya? Dulu tuh karena juga bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan kan libur kuliah kalau saya itu. Jadi agak senggang waktu itu. Makanya ya sudah, daripada kosong kan kegiatan tuh kan. Ya udah kita coba untuk bisnis ini juga sate kelinci itu. Oh, sate kelinci 1 bulan. Dan itu sekarang masih ada jejak historinya di Google Map ya?
Kayaknya masih ya Pak. Masih ya? Coba nanti kita cek ya. Ya, Kayaknya itu masih. bisa teman-teman cek Sate Kelinci Pak Jo ya. Iya, tapi kontaknya itu udah ganti sih, kontak HP saya yang lama itu. Yang lama, tapi ya jejak digital masih ada. Masih kayaknya ya. Itu kenang-kenangan ya Pak Iya. adik-adikku bahwasanya apa ya? Ya aku pernah loh bisnis ini. Iya, benar. Nah itu salah satunya. Kemudian terkait kenapa Pak Dika ini emang benar-benar suka di dunia apa ya, marketing lah. Itu bisa diceritakan dulu sama teman-teman. Apa sih latar belakangnya itu? Oke. Karena sebenarnya ini Pak ya, kita tuh kan di manajemen ya, ekonomi manajemen jurusan saya itu kita ada 3 konsentrasi. Konsentrasi itu kalau teman-teman kuliah tuh kayak kita fokusnya di bidang apa. Nah, itu ada 3 fokus bidang mata kuliah, concernnya. Itu ada 3. Yang pertama itu ada keuangan, ada sumber daya manusia, terus yang ketiga ada baru pemasaran atau marketing. Nah, di antara ketiga ini saya tuh sempat bingung antara SDM sumber daya manusia tadi atau marketing gitu. Karena kalau keuangan tuh saya kayaknya kurang kuat sih Pak, hitung-hitungan gitu, kurang kurang hobi atau kurang teliti lah gitu. Iya. Nah, sempat istri horoh juga sih Pak kemarin tuh SDM atau marketing ya, sampai akhirnya kayak udah condongnya ke marketing gitu. Jadi fokusnya ke marketing. Nah, kenapa ke marketing? Karena emang waktu lulus MA Madrasah Aliyah ya Pak ya, saya tuh udah coba mulai berbisnis kayak gitu dan kayaknya asik gitu. Dan saya juga orangnya cenderung ini ya kurang suka yang template atau monoton. Jadi ya kalau kata teman-teman tuh sih aku tuh agak kreatif lah, agak gitu ya. Jadi kalau misalnya kreatif, suka perubahan segala macam itu cenderung ke marketing. Tapi kalau misalnya kita suka organisasi, suka ngamatin orang, suka apa lagi psikologi kayak gitu ya, berbau dengan manusia, itu masuknya di sumber daya manusia. Nah, karena saya sadar suka di bisnis, suka di sesuatu yang terkait bisnis atau tentang pasar kayak gitu, ya akhirnya saya masuk di pemasaran. Dan perlu digarisbawahi juga ya Pak ya, marketing itu kan tidak harus jago jualan, tidak harus jago selling. Karena yang di luar kan identiknya marketing itu sales. Kata orang. Marketing is sales. Enggak, sales itu kan bagian kecil dari marketing gitu. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kayak pinter konsep, pinter promosi, nggak pinter di jualan gitu, direct selling gitu, sebenarnya bisa kita tetap fokus di marketing ini gitu. Makanya saya gitu S1 ngambil konsentrasi marketing, ya udah saya coba di marketing dan akhirnya betah juga sih Pak, sampai tamat, sampai skripsi itu. Yang ngambilnya tentang marketing juga. Marketing ya. Dan ya itu langsung S2 juga konsen ke situ ya Pak Dika. S2 ya udah auto ke ini marketing juga. Ya, nah itu tadi teman-teman sudah tahu ya perbedaan antara marketing sama sales ya. Kalau marketing itu sebenarnya itu lebih kompleks ya Pak Dika daripada sales yang hanya menjual. Sudah jual, sudah yang penting laku atau tidak. Kalau marketing itu seni bagaimana orang tuh bisa menjual, itu ilmunya di dalamnya. Di dalam marketing itu ada sales gitu, ada promosi. Benar. Nah, itu jadi sebenarnya itu marketing lebih kompleks, kemudian juga lebih lebih luas dibandingkan sama sales. Itu adalah bagian kecil daripada marketing. Nah, itu teman-teman sudah dapat ilmunya tentang marketing dan sales, itu salah satunya. Nah, kemudian Pak Dika, kita masuk lagi kepada pembicaraan kita berkaitan sama bisnisnya. Kabarnya Pak Dika juga sempat bikin startup. Nah, itu kenapa bikin startup? Karena kan apakah Pak Dika nih emang benar-benar masuk kepada kategori kaum milenial? Iya kan? Jadi melek digital itu lebih kuat daripada kaum kolonial atau gimana tuh? Latar belakang kok bisa ujuk-ujuk mau bikin startup ini? Karena kan kalau masalah aplikasi sistem itu kan ya kita butuh integrasi sama orang lain kan untuk menggerakkan. Monggo kan. Kalau kita tuh generasi Y Pak, Gen Y Pak ya. Gen Y di bawah 96 gitu kan. Iya, ya termasuk milenial juga kayaknya. Nah, kemarin kenapa ceritanya tertarik startup? Sebenarnya kemarin ada teman yang mencoba merintis bisnis ini ya, bisnis berbasis lingkungan, sosial lingkungan gitu. Jadi Jadi dia tuh menerima jual beli barang bekas. Kalau bisa bahasa Palembangnya itu boroan lah, tukang boroan online gitu.
Jadi ketika kita punya barang bekas di rumah bisa dijual pakai aplikasi itu. Hubungi di aplikasi itu nanti kita jemput barang bekasnya terus kita beli gitu. Nah, itu teman tuh mencoba merintis itu. Dia berdua sama temannya. Nah, karena melihat peluang itu kayaknya bagus ke depannya ya. Jadi akhirnya saya mencoba untuk kontak teman itu. Jadi saya join ke dia. Jadi termasuk ya tim perintis awal juga saya sama teman itu gitu untuk startup itu. Dan ketika ditekuni juga kayak ya merasa kayak enak gitu kerja startup itu kan. Coba cari investor gitu, terus juga kita coba dari awal, build dari awal, bangun dari awal gitu. Gimana caranya bangun brand gitu Pak ya, gimana caranya nyari pelanggan, gimana caranya melayani pelanggan, gimana proses produksi segala macam itu belajar dari awal benar itu. Nah, cuman kekurangannya ketika kita bisnis startup itu yang benar-benar bangun dari awal tuh, kita tuh kadang nggak bisa apa ya Pak, mulainya tuh dari mana gitu, harus ada contoh dari awal gitu. Iya benar sih, benar. Makanya kemarin ketika kita nggak ada contoh ataupun nggak ada mentor, nggak ada yang dampingi, nggak ada yang benar-benar bisa jadi contoh dari awal dampingin itu, akhirnya kami itu ya kolaps lah Pak. Jadi dana dari investor sudah kami habiskan gitu, tapi profit yang dapat itu nggak sebanding dengan dana investor. Atau yang modal dikeluarkan gitu kan. Tapi apa itu pengalaman sih? Nah, itu pembelajaran Pak Dika. Bahwasanya apa ya, anak ekonomi juga harus nekat dan juga apa ya? Benar. Bisa apa ya Pak Dika? Tahu ya yang sekarang ini apa sih kalau misalnya berkaitan sama startup, berarti bisnis yang kita lakukan tuh harus terjun juga di situ kan salah satu. Ya, karena benar, itu mengefisiensikan dan Pak. apa ya lebih mengoptimalkan hasil akhir ya. Iya. Ya walaupun pada dasarnya apa ya anak ekonomi ini kan kalau masalah merancang aplikasi itu kan butuh juga anak IT-nya. Benar. Kita kan hanya konseptor kan. Nanti menu-menu seperti apa sebagai macamnya itu salah satu yang tadi. Kira-kira namanya apa Pak Dika? Bisa dikasih nama bisnis startup yang tadi itu? Kalau dulu namanya Ego Green. Ya. Ada di App Store dulu Pak. Oh, App Store sekarang? Ya, sekarang masih nggak ada lagi. Apa karena sudah mulai jarang di ini? Diundi Iya sih Pak, karena kebutuhan pasar juga. Karena itu kan jenisnya kayak masyarakat tuh udah milah sampah terus kami jemput. Nah, ternyata kenyataannya tuh masyarakat tuh belum memilah sampah dengan baik sehingga sampah tuh masih dicampur, masih dibuang di TPS atau TPA, tempat pembuangan akhir. Sih. Karena lebih kepada perilaku hidup. Iya, perilaku. Nah, ngubah perilaku itu kan sulit Pak. Sulit. Dan jangka waktu cepat gitu. Iya, itu sudah disiapkan kotak sampah dengan berbagai macam warna aja masih ya sudah asal masuki aja Pak Dika. Itu perlunya literasi ya Pak Dika yang terkait sama apa ya? Ini sampah organik, sebagai macam elektronik, terus limbah medis segala macam kan tuh beda-beda. Cuman mantan nggak dibuang di situ ya. Waduh, nggak ikut-ikut ya. Itu mantan nggak dibuang itu karena ini walaupun itu mantan tidak digunakan lagi tapi dikenang aja lah. Itu kira-kira ambil sisi positifnya itu. Nah, kemudian Pak Dika tadi sudah berkaitan sama startup, ada pengalaman tentang startup, ada pengalaman tentang sate kelinci, kemudian juga melanjutkan lagi studi S2 ya. Iya, benar. Studi S2 itu apa yang dipikirkan oleh Pak Dika kok ngambil S2 itu loh? Nah, apakah S1 nggak cukup itu? Iya, dulu tuh mikirnya S1 tuh cukup sih, Pak. Nah, iya kan. Cukup ya udahlah, yang penting ada gelar ya. Iya, ada gelar, kerja segala macam. Nah, terus. Ya itu udah umum lah gitu masyarakat pada umumnya. Tapi ada juga yang mikirnya udah harus S2, S3 gitu kan. Itu luar biasa teman-teman yang sudah mikir jangka waktu panjang itu. Iya. Nah, kemarin itu karena dulu sempat ini juga sih Pak, waktu kerja itu kan merasa kayak mentok kok gini-gini aja gitu. Iya. Terus juga kebetulan waktu kerja di startup itu ngerasa kayak waktunya ada waktu cukup luang gitu Pak untuk belajar lagi atau kuliah lagi gitu. Karena kebetulan saya di Magister Manajemen itu kuliahnya malam. Kelas karyawan. Ya, kelas karyawan. Jadi malam jam abis maghrib itu jam 7-an itu kuliah gitu. Jadi pagi sampai sore kerja, malamnya kuliah. Jadi bisa sambilan gitu kan. Terus juga kenapa kuliah juga? Karena ngerasa gini Pak. Zaman sekarang itu kan S2 udah banyak juga Pak. Banyak. Terus juga menjamur sudah. Menjamur. Saya juga dulu punya cita-cita juga jadi dosen terbang Pak. Dosen luar biasa.
Karena pengen menceritakan apa yang saya aplikasikan di bisnis ke teman-teman anak muda tuh. Jadi makanya cita-cita awal itu sebenarnya ini Pak, kerjaan utama tuh bisnis, tapi sampingannya sambilannya adalah ngajar. Karena ilmu praktis itu susah didapatkan, Pak. Ya kan kebanyakan teman-teman yang dapetin di kuliah tuh ilmu teori itu. Nah, ternyata sekarang faktanya kebalikan. Kerjaan utama dosen. Di mana dosennya, Pak Dika? Dosen saya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Tapi sebelumnya dosen terbang tadi ya? Ya, sebelumnya dosen terbang. Terbang, kemudian ada bukaan ASN lah sebutannya itu ya. Jadi Pak Dika salah satu ASN di Polsri ya? Iya, Politeknik Sriwijaya. Itu salah satunya tuh. Kemudian Pak Dika juga spesialisasi membranding diri sebagai digital marketing ya, keilmuannya itu ya. Ya, itu masih digeluti Pak, baru belajar ya. Iya, masih tapi rocky lah baru tapi mau difokuskan kan Pak Dika ya, karena kan sekarang udah serba digital, Pak. Iya, benar-benar. Dan juga sekarang ini Pak Dika siapa sih nggak punya gadget sekarang? Benar. Kadang-kadang ya listrik sudah masuk, sinyal internet juga sudah bagus kan di beberapa tempat. Jadi salah satunya ya itu tadi mengedukasi digital marketing itu pada para pelaku bisnis ya salah satunya. Nah, kemudian Pak Dika ini dosen. Kita balik lagi ke dosen sekarang. Boleh. Sudah selesai S2, dosen di Polsri, ASN juga alhamdulillah. Kemudian juga ya Pak Dika ya? Yang kita lihat di samping sini, ini di samping kita nih. Jangan sampai nanti teman-teman yang melihat apa sih properti di tengah itu. Ini ada gunanya nih teman-teman sekalian. Bahwasanya buku yang dipajang di sini merupakan karya dari Pak Dika. Bisa diceritakan Pak Dika, kenapa Pak Dika ini suka nulisnya? Tadi kan katanya kan hobinya itu bisnis, kemudian juga ngajar, kemudian juga nulisnya itu gimana tuh? Ya, itu hobi sampingan ngisi waktu luang lah Pak. Iya. Karena sebenarnya awalnya itu karena ini Pak dulu kan sempat kerja juga di daerah pelosok itu Pak ya, ngajar daerah pelosok. Nah, daerah pelosok itu kan ya kita tuh warganya sedikit gitu, temen yang sebaya dengan saya itu sedikit gitu. Nah, adalah namanya manusia gitu Pak ya, ada galaunya gitu, ada resahnya segala macam gitu kan. Nah, ketika saya ada keresahan itu, ada cerita kayak gitu. Nah, saya tuh nggak ada temen gitu yang curhat sefrekuensi kalau bahasa anak sekarang gitu kan, satu circle gitu. Nah, karena dulu di daerah pos itu nggak ada sinyal tempat saya, sinyal HP, apalagi kalau mau WA segala macam gitu kan. Kalau temen serombongan tuh? Iya, paling anak muda di desa itu. Kalau Pak Dika sendiri ya di situ. Sendiri di desa itu. Iya, berarti emang nggak ada sinyal gitu kan. Yang satu frekuensi benar ya. Iya, ada pemuda di situ, cuman kayak ngobrol biasa gitu kan. Tapi ada beberapa obrolan itu kan kadang kita nggak masuk ataupun mereka nggak nyambung gitu. Benar. Akhirnya ya saya curahin aja Pak di laptop itu atau di HP itu kan, tulisan gitu. Terkumpul akhirnya kayak ini kayaknya cocok gitu jadi buku gitu kan, dikumpulin jadi buku gitu. Nah, dari situ sebenarnya latar belakangnya itu Pak. Jadi karena kumpulan keresahan, kumpulan cerita itu diceritakan di buku, akhirnya jadikan buku gitu. Nah, itu buku pertama warna biru ini. Warna biru yang ini ya. Peraduan. Peraduan tuh apa sih artinya? Peraduan. Mengadu bukan itu sih? Ya, peraduan tuh bisa mengadu, bisa tempat bernaung gitu Pak. Itu. Jadi peraduan tuh panjangan dari perjalanan rasa, dunia pengabdian. Oh ya, berarti apa kata orang itu ya? Lebih kepada cerita pada saat berada di penugasan itu ya, Pak. Kumpulan rasa ketika tugas di masa pengabdian di daerah pelosok gitu. Itu ini kalau kumpulan cerita teman-teman juga sih Pak. Iya. Berarti ini ditulis sendiri apa ada gabungan sama? Ada sama teman. Sama teman ya, kolaborasi lah ya. Iya, sama Mbak Ranti Huri. Mbak Ranti. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memiliki buku pertama dari Pak Dika Dikun, ini bisa dilihat. Nanti lah di-spill IG-nya Pak Dika Dikun di akhir, tapi di komen bawahnya apa di bawah caption ya, apa istilahnya itu bebas semuanya akan di-spill kan. Itu salah satunya. Kemudian yang buku satu yang Pak Dika ini apa nih yang oren-oren ini? Oh, kalau ini faseme ini kayak ini juga kayak fase-fase anak-anak muda, kalau bahasa sekarang itu quarter life crisis Pak. Jadi gimana
keluh kesah juga, kumpulan rasa juga ya itu Pak. Kumpulan rasa anak-anak muda, milenial itu ya, yang ya banyaklah keluh kesah mereka itu, rasa mereka ya ketika sedang kuliah, ketika selesai kuliah gitu ya Pak ya. Makanya kalau baca bukunya atau sinopsis di awal di belakang cover belakang ini ada bicara tentang berat badan Pak. Terus juga ada pertemanan yang semakin dikit, jam nongkrong yang semakin terbatas, itu kan keresahan umum pada anak-anak zaman sekarang. Nah. Saya masukin di situ. Kisah asmara juga ada gitu Pak. Jadi emang benar-benar mewakili keluh kesah orang. Iya, benar. Nah, itu perlu Secara untuk umum. dimiliki nih kedua buku ini. Nanti kalau misalnya ingin tanya-tanya, kita akan spill-spillkan lah pokoknya IG-nya Pak Dika Dikun. Pokoknya banyak kita akan tag di situ. Saya kasih diskon aja juga Pak kalau misalnya Beli sepaket mesen ya? di Bapak. Ya. Oh itu kalau Ada misalnya link khusus mesen. kalau misalnya di sini. Siap. Terima kasih Pak Dika Dikun. Nanti kalau misalnya ada yang berminat bisa langsung tulis di kolom komentar lah. Itu nanti akan kita bantu untuk follow up kepada Pak Dika Dikun. Masalah buku itu salah satunya. Nah kemudian Pak Dika Dikun, kita apresiasi Pak Dika Dikun di tengah kesibukan mengajar ternyata masih menyempatkan menulis buku ya, walaupun buku ini kan anggapannya apa Pak Dika Dikunnya buku lepas ya, bukan buku ajar ya, tapi next Pak Dika Dikun akan menambah koleksinya buku ajar. Insya Allah. Nah itu buku ajar yang emang benar-benar diperuntukkan untuk referensi Pak Dika Dikun belajar. Ya Kalau ini terinspirasi Pak Hilian juga. Pak Hilian kan sudah nulis buku ajar itu. siap. Baru satu sih. Ya, itu cukup menginspirasi lah Pak. Memotivasi teman-teman juga. Nah, kami juga teman-teman ada juga buku seperti halnya kayak cerpen kayak gini. Itu terinspirasi di Pak Dika Dikun. Nanti salah satu. Jadi emang kami itu Pak Dika ingin mencoba genre yang berbeda. Ya. Ada yang formal, ada yang semi-semi lah. Salah satunya novel atau cerpen itu. Itu jadi misalnya teman-teman sekalian, ya itulah yang hobi nulis ya nggak masalah. Dituangkan kalau bisa ya Pak Dika Dikunnya tulisan itu bisa dibaca oleh orang lain. Ya. Kalau hanya dipendam kayak diary kan, gimana coba itu digembok terus. Zaman dulu. Cuman sekarang kan sudah kreatif orang-orang ini. Kadang-kala yang hobi nulis itu Pak Dika dia tuh bikin novel. Padahal bukan anak sastra. Bukan anak sastra. Seperti hanya kayak penulis Laskar Pelangi. Iya. Nah, itu Andre Herata bukan anak sastra tapi dia bisa karena kan ada gaya penulisan yang macam-macam. Iya. Nah, itu salah satu. Tapi kadang jangan terpaku sama novel juga Pak. Benar. Karena ini ya case-nya kayak teman-teman saya. Teman-teman saya tuh pengen nulis buku. Iya. Nah, dia memulai dengan nulis novel. Jadi novel itu kan harus runut. Emang tebal juga ya. Ya panjang gitu kan, harus rapi nulisannya itu. Akhirnya sampai sekarang tuh nggak jadi terbit bukunya. Kadang kenapa ceritanya nggak selesai gitu. Makanya saya dulu juga mindset saya dulu ketika nulis itu novel. Iya. Tapi setelah lihat referensi banyak buku, baca buku yang lain gitu, ada juga kumpulan cerita pendek gitu. Makanya saya ubah format saya itu kumpulan cerita pendek, bukan novel gitu. Yang mana ada beberapa pembaca saya juga bilang sehari itu selesai baca buku saya. Karena emang simple, sederhana, tapi mewakili perasaan teman-teman milenial sekarang yang merasakan quarter life crisis. Nah, itu salah satu masa-masa galau ya. Iya. Masa-masa galau maksudnya itu masih mencari jati diri ya Pak Dika. Iya. Masih aku ini apa sih mau aku cari di dunia. Nah, itu perenungan lah salah satunya tuh. Nah, itu kata Pak Dika tadi kalau misalnya teman-teman ada yang kesulitan dalam hal menulis buku, dalam hal ini buku-buku kayak seperti hal novel ya Pak Dika. Novel kan banyak genre teman-teman sekalian. Ada genre horor, genre trailer atau bukan macam-macam pokoknya itu. Kalau bisa tuh dibiasakan nulis dulu lah, nulis opini, yang ringan-ringan dulu. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih rumusnya untuk bikin novel ya sudah. Iya. Cuman yang paling penting Pak Dika, mungkin Pak Dika Dikun juga sepakat istiqomah kata orang. Benar. Jangan misalnya lesu mau nulis setahun yang akan datang baru dimulai lagi. Nah itu salah satu teman-teman sekalian. Karena ini Pak Dika Dikun kalau misalnya di dalam dunia menulis itu malah ada orang itu yang menghadirkan suasana itu ke dalam diri. Iya. Ada teman-teman kami itu dia tuh nulis novel horor. Itu emang benar-benar suasananya harus benar-benar horor. Oh iya benar. Dia keluar inspirasi. Nah itu, cuman ya jangan ditiru ya teman-teman kalian. Nanti kalau kalian ingin mendramatisir harus ke kuburan dan sebagainya macamnya, ya itu pedulikan keselamatan teman-teman juga Pak Dika Dikun. Benar kata Pak Mel tadi, dicicil gitu ya. Dicicil. Saya juga, ini rahasia juga sih Pak. Rahasianya tuh kenapa saya jadi buku itu, karena sebenarnya itu salah satu rahasianya adalah kumpulan
tulisan saya di sosial media, caption saya di sosial media. Iya. Karena awalnya kenapa pengen nerbitin buku juga, dulu tuh ngerapi-rapiin sosial media, Pak. Iya. Awalnya pengen nyimpen fotonya itu, Pak. Terus captionnya kok banyak juga gitu ya, dikumpulin di Word. Terus kok banyak dapat halamannya, ya udah jadiin buku itu. Iya. Nah, itu nggak kerasa, itu proses selama 2 atau 3 tahun gitu. Bersosial media dikumpulin jadi banyak itu. Iya. Dirapiin. Ya kayaknya kalau kami pantau IG-nya Pak Dika Dikun ini ada namanya apa ya? Setiap awal tahun Pak nggak salah ya? Menulis tuh ya. Itu ada gerakan 30 hari menulis. 30 hari menulis. Iya. Jadi setiap hari itu pokoknya bebas ya temanya apa. Bebas. Jadi yang penting ya tulis aja di sosial media ya. Benar. Nah, dari situlah, dari kegemaran Pak Dika Dikun ikut program itu. Jadi pas dilihat, oh ternyata ada nih. Ada. Arsipnya di situ itu bisa dikemas dalam bentuk buku seperti halnya di samping kita itu teman-teman sekalian. Jadi yang penting Pak Dika Dikun pokoknya nulis buku apapun, misalnya kali ingin menjadi penulis kan pekerjaan juga ya, bisnis juga tuh, asal ditekuni dengan baik. Kalau nulis status di Facebook atau di WhatsApp kan itu ya hanya ungkapan perasaan aja sih itu. Tidak menghasilkan cuan. Iya gitu. benar. Ungkapan perasaan itu boleh sih Pak kalau menurut saya gitu ya. Iya. Tapi dikulik lagi biar ada seninya, biar menghibur orang gitu atau menginspirasi orang lah, ngajak kebaikan lah intinya gitu. Bukan hanya curhatan ya. Iya, jangan curhatan, apalagi curhatan itu tentang aib gitu. Aib orang lain, aib kita sendiri gitu kan, jangan itu. Nah, itu teman-teman sekalian bahwasannya kedewasaan dalam hal sosial media Benar. harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai dikit-dikit sama yang maha kuasa jarang ngadu sosial media. Nah, itu. Ujung-ujungnya buka aib sendiri. Nah, itu hati-hati karena rekam digital tuh bisa dilacak teman-teman sekalian. Itu harus dewasa untuk menggunakan tuh. Kemudian ini nulis sudah, kemudian kesibukan Pak Dika ini mengajar. Mata kuliah apa yang diajar semester ini? Nah, kebetulan alhamdulillah kita dapatnya di mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu berarti kan linear nih sama program kita Pak Dika Dikun. Yang ditanyakan ini, melihat mahasiswa yang kita ampu mata kuliah kewirausahaan, apa sih sebenarnya momok yang mereka hadapi itu kok nggak mulai ini? Apa ya? Saya ambil dulu ya, pakainya banyak ya. Ya, saya tangan biar lebih elastis ya. Nanti bukan kayak ya bukan. Nah, itu salah satunya tuh. Apa kira-kira Pak Dika Dikun? Apa sih masalah dari mahasiswa tuh nggak mulai bisnis? Sebenarnya ini karena belum pernah ya. Ada ketakutan gitu. Belum pernah. Terus juga ya karena belum pernah tadi. Jadi mau bingung mau mulai dari mana gitu. Terus juga ada kekhawatiran nanti nggak laku gitu. Atau barangnya tuh norak ataupun nggak keren gitu. Padahal kan kalau misalnya kita bicara bisnis atau wirausaha itu kan kadang ya mulai aja dulu gitu. Modal utama itu kan berani gitu. Selagi kita nggak jual yang macam-macam, yang bukan yang haram itu ya berani buka aja dulu gitu. Itu sama lingkungan Pak. Lingkungan juga mempengaruhi gitu. Benar. Lingkungan pertemanan gitu. Jadi kalau misalnya teman kita banyak yang bisnis wirausaha tuh kadang ya kita coba juga gitu. Iya sih benar. Kayak teman kita seniman, tukang bikin karya, ya biasanya kita ketularan juga gitu kan. Iya. Kan kalau dalam biasanya ceramah-ceramah itu kan kalau misalnya teman kita jual minyak wangi, kita keluaran wangi lah minimal gitu. Percikannya udah dapat minimal itu. Nah itu. Jadi ekosistem wirausaha itu juga kadang belum ditumbuhkan di lingkungan kampus. Padahal ada mata kuliah itu. Ada mata kuliah itu. Wirausaha, tapi belum menjadi jaminan. Belum menjadi jaminan itu. Mahasiswanya mulai bisnis. Ya, karena kita dari sekolah kan dari SD sampai SMA gitu kan. Ya sistem kita tuh masih kayak datang sekolah ngikutin apa yang diajarkan gitu kan. Ya berbeda ketika kita kuliah mungkin agak bebas gitu. Punya banyak waktu luang juga gitu untuk berkarya gitu. Ya salah satu konsep Merdeka Belajar itu juga keren sih Pak sebenarnya. Jadi kita magang, kita dapat dunia luar seperti apa, atau kita buka bisnis sendiri gitu kan bisa dihitung jadi mata kuliah juga gitu kan Pak. Iya salah satunya itu lebih ke aplikasi di lapangan. Iya aplikasi itu. Bukan hanya belajar di bangku kuliah, tapi juga langsung dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya. Tapi sebenarnya teman-teman mahasiswa itu sebenarnya sudah punya modal sih Pak wirausaha. Karena wirausaha itu kan tidak harus berdagang. Berdagang itu kan jualan barang. Tapi sebenarnya tuh mereka sudah punya bibit itu. Kenapa? Karena kadang mahasiswa ini punya skill. Skillnya kayak ngedesain, ngedit video,
nulis atau bikin konten. Nah, sebenarnya kan itu bisa jadi bibit awal dia jadi seorang wirausaha gitu. Oke. Nah, contohnya aja kayak Pak Hilian ini kan. Pak Hilian ini kan bukan bidang ekonomi, bukan bidang komunikasi. Jurusannya ekonomi. Tapi dia mencoba untuk bidang broadcasting ataupun bidang YouTube ini gitu. Bukan ilmu komunikasi Pak ya. Tapi kita coba gitu. Mulai merintis gitu. Jadi ya salah satu gerbang utamanya lah gitu kan. Karena saya juga dengar Pak Hiliani waktu S1 ya, sempat dagang juga ya, bisnis juga itu, bisnis kecil-kecilan itu. Coba-coba lah Pak. Coba-coba itu. Karena kadang emang harus diasah dari harus sejak dini lah ya Pak itu, sejak kuliah segala macam. Karena kita punya banyak waktu, kita punya banyak skill gitu, ya diasah dari kuliah gitu. Tadi Pak Dika mengatakan apa ya? Diasah ya. Karena sesuatu hal yang tidak diasah tuh ujungnya balik ke mental sih Pak. Benar. Kadang kalau seperti halnya kami dulu tuh Pak Dika, mungkin sedikit cerita juga sama teman-teman sekalian. Dulu kami tuh mau ketemu orang baru tuh malu. Mau jualan kan? Jualan kan COD dulu. Benar. Cash on delivery langsung. Mana orang yang nanti takut kita diapa-apain kan? Teman, sering berjalannya waktu kita sering ketemu, kita kadang-kadang buka obrolan yang satu frekuensi sama orang tersebut. Sudah jalan malah jadi saudara kita. Nah, mental seperti itu teman-teman yang tidak semua orang itu bisa miliki. Yang membentuk mental itu salah satunya apa? Proses pada saat kita melakukan. Dan sekarang ujungnya seperti Pak Dika sama saya sendiri menjadi dosen itu kan kebanyakan tuh Pak Dika mungkin sepakat juga banyak komunikasi yang dikeluarkan. Bagaimana kita tuh bawa suasana kelas sehingga dia tuh bisa menghasilkan tidak jenuh berapa jam. Dia tuh ada background di belakangnya. Nah, ada proses. Tidak bisa semua orang tuh pasti dosen ini pasti bisa. Ada juga loh dosen itu yang dia tuh bisa tapi dia tidak bisa menyampaikan. Nah, itu ya bisa nggak usah dikasih tahu lah namanya. Salah satu tugas guru itu kan menyederhanakan yang rumit dan dibawa ke objeknya atau ke mahasiswanya agar lebih mudah ditangkap. Ya, itu salah satunya dikemas lebih enak lagi untuk dicerna. Jangan sampai apa yang menurut kita itu sulit kita sampaikan sulit juga, jangan. Benar. Kita pahami dulu. Kemudian bagaimana secara kita menyampaikan yang lebih enak lah untuk dicerna. Saya itu kalau ngajar kewirausahaan Pak, saya biasanya ada semacam games atau ice breaking lah gitu. Jadi nanti setelah games itu atau ice breaking itu diambil lesson learn ataupun pembelajarannya dari games ini kira-kira apa nilainya, kayak kerjasama, komunikasi segala macam kayak gitu. Karena itu juga membentuk mental mereka, membentuk karakter mereka gitu kan. Kalau bicara wirausaha itu kan kadang membentuk karakter dulu, membentuk mental dulu kata Bapak, berani dulu kata Bapak itu. Benar. Saya juga kadang ngasih contoh wirausaha tuh kayak konten kreator, bukan pebisnis sukses gitu. Tapi kayak contohnya kayak Raditya Dika gitu kan. Dia kan mulai dari menulis. Menulis. Ataupun saya lupa itu namanya. Siapa Mbak yang generasi 90-an itu? Mbak siapa itu? Aduh lupa namanya. Singapura tuh bukan? Bukan. Yang nanti kita cerita tentang hari ini itu. Nah, itu kan berawal dari jurusan kuliah dia, DKV, desain komunikasi visual gitu. Dari mata kuliah gitu. Dari yang sederhana aja, dari hobi itu. Terus juga saya nekankan bahwa bangun personal branding di kuliah gitu. Karena apa? Ketika kita lulus kuliah, yang dijual itu personal kalian gitu, integritas kalian gitu. Karena ketika mahasiswa itu sudah tidak dipercaya, kalau bahasa Palembang itu tidak dipercaya, kate ambean gitu, terbuang. Udah, bukan aku Pak yang ngomong. Udah kayak gitu. Maksudnya kayak nomor sekian lah itu, bukan prioritas gitu. Yang dicari orang untuk bekerja gitu. Itu. Nah, itu tadi teman-teman sekalian disampaikan oleh Pak Dika tadi sebenarnya itu lebih kepada ini Pak Dika, kepribadian. Kalau sudah masuk ke bisnis ini kan siap atau tidak untuk memulai kan. Benar. Mahasiswa ini kadang-kadang Pak Dika kalau kami lihat-lihat itu banyak mikir. Nantilah Pak, ini santai Pak, ini juga uang saku masih dikasih orang tua. Makanya kami itu Pak Dika sampai pada mahasiswa tuh posisikan kalian itu kalau misalnya baca bukunya dari The Power of Kepepet. Nah, jadi posisikan kalian tuh emang benar-benar tidak ada uang pada saat itu. Jadi motivasi kalian tuh
bisnis itu hanya untuk bisa menafkahi diri sendiri. Iya. Kalau misalnya tidak kita bawa suasana seperti itu, ya sudah, kita tuh manja, Pak Dika. Kadang memang nggak ada uang mereka tuh, Pak. Nah, Nah, tapi untuk tergerak berbisnis itu belum ada. minjem paling ya. Ya, itu. Sama kadang udah nggak ada uang, bergaul atau berteman sama orang yang nggak ada uang juga. Iya, Bukan iya, bergaul sama orang yang kerja keras, wirausahawan gitu. Jadi kebawa dia Jadi suasana kebawa, situ ya udah gitu. Males-malesan, mager ya. Iya. Mager, apa kaum rebahan ya Iya. sebutan itu ya. Nah itu teman-teman sekalian, sebenarnya itu apa ya Pak Dika? Itu tadi mahasiswa ini belum mau mulai bisnis ini karena tadi salah satu mental. Itu belum siap mentalnya tuh. Iya. Kalau kita misalnya apa ya, kita dengar nggak ada modal, padahal sebenarnya almarhum Bob Sadino itu mengatakan sebenarnya kita tubuh ini adalah modal. Ya. Katanya itu apa? Gimana kalau misalnya hidung ada salah satu apa ya, anggota tubuhmu aku beli, itu jadi modal, mau nggak? Nah, mereka nggak mau. Nah itu salah satunya. Modal yang paling penting adalah keinginan. Nah, Kalau zaman sekarang nggak ada lagi istilah itu, Pak. Apa Karena ya? kita bisa jadi dropshipper, jadi reseller gitu. Itu banyak jalan ya. Digital, Banyak iya. jalan sekarang. Kadang-kadang ini Pak Dika, apa ya, dengan bermodalkan smartphone aja sudah bisa kita. Sudah. Ya kan? Sudah Tinggal bisa kemauan kita, mau nggak? Nah, itu salah satu kemauan, keinginan. Kalau kita misalnya apa ya, mulai bisnis itu nanti, sudah nanti juga kan suksesnya itu. Kalau Benar. kita mulai dari sekarang, kaum milenial yang menyaksikan video ini, kita itu sudah mulai apa ya, mencapai kesuksesan lebih dahulu Iya, benar. daripada yang teman-teman di belakang. Nggak usah dengarkan kata orang, apaan bisnis jualan tuh, apa terhina kata orang kan. Iya, iya. Kerjaan terhina, padahal itu enggak ke sekarang oke, mereka bikin kita tuh terhina Pak Dika, tapi pada saat kita sukses, nah siapa yang terhina? Iya. Nah itu salah satu, dibalikan lagi, nggak masalah, itu jadikan motivasi ya. Mungkin itu sih kira-kira ya Pak Dika ya. Karena mahasiswa itu banyak waktunya sih, Pak. Banyak. Coba dalam 24 jam itu berapa jam dia cuman kuliah di kampus? Paling sehari itu cuman ya paling full tuh hanya sehari. Nah, sisanya ngapain? Saya Pak? paling nongkrong. Nah, itu Anak muda lah. sebenarnya. Nongki. Nongkrong kalau saya ya, Pak ya. Nongkrong boleh, tapi ngobrolin bisnis, ngobrolin inovasi gitu iya, segala iya, macam. iya. Tetap pembahasan tetap Iya, ini ya, iya. akademis ya di situ. Jangan hanya nongkrong cuman omongan Iya. kosong belaka. Atau nongkrong, main game online. Main game. Nah, gimana caranya main game online itu dapat duit juga? Streaming kan bisa kan? Iya, streaming. Bisa. Bisa. Jual-jualin akun ya. Iya. Itu banyak cara, Banyak. tapi sebenarnya yang kami bahas ini sebenarnya itu apa ya? Boleh jadi teman-teman mengidolakan pebisnis, salah satu pebisnis Iya. Pak Dika. Cuman lihat dulu nih, bisnis apa yang ingin teman-teman geluti ya Pak Dika ya. Iya. Ya ujung-ujungnya balik lagi lebih dekat ke kita. Benar. Keahlian kita tuh apa sih sebenarnya? Apa, ya. Nah, keahlian misalnya, aku nih ahlinya ini Pak, ahlinya masak. Ya sudah, bisnis di bidang masak. Masa Misalnya Pak, aku ini nggak ahli Pak, ya sudah, kerjasama sama orang yang ahli. Ya. Kita punya uangnya. Nah itu salah satu kerja banyak sebenarnya. Balik lagi ke mental sih Pak Dika. mental ya. Kalau misalnya mental masih lesu ya sudah. Iya. Jadi buat apa mata kuliah kewirausahaan ini? Kalau nggak bisa mewujudkan mahasiswa itu yang benar-benar Iya. mulai bisnis. Cuma kadang-kadang Pak Dika kita tidak bisa sih. Iya. Tidak bisa memastikan 100% mahasiswa itu mau ya. Karena pada dasarnya ini mereka tuh ya masa depannya kan mereka sendiri kan Benar. sebenarnya. Ya paling mengatur. tidak tersadarkan lah Pak. Sempat lewat gitu. Ada mata kuliah wirausaha. Konsepnya kayak gini Iya, gitu. iya. Ya kadang-kadang ini pada kami juga kan semesternya kan ngajar mata kuliah itu kewirausahaan. Wirausahaan juga ya Pak ya. Sudah berupaya metode yang sudah dilakukan sehingga mereka tuh ingin bisnis ya. Bisnis, Tapi itu ya. beda lagi karena mentalnya itu masih mental ya itu tadi kaum rebahan agak susah mau berjuang Ya, Pak. dikit-dikit Pak, kok rugi Pak, baru buka rugi wajar kan? Wajar. Ya kan kalau fase bisnis itu ada 4 fase itu kan. Iya. Ada fase perkenalan dulu kan, promosi iya, perkenalan, benar. habis itu pertumbuhan, Iya. habis itu kedewasaan Product life cycle Pak ya. iya benar, product life hidup. cycle, kemudian juga kedewasaan, kemunduran. Itu sebenarnya Baru di awal Pak. baru awal. Wajar. Jangan manja lah, salah satunya itu. Iya. Ya, Sama baru- kayak kita kecil dulu kan Pak, belajar jalan gitu. Bener, Jatuh merangkak. dulu, jatuh dulu, bangun. gitu. Kadang-kadang kepalanya bocor. Iya. Tapi Bagian apa? dari Tapi resiko. aman-aman aja kan. Bener. Karena kita tumbuh dan kita emang kuat karena dari awalnya nggak dimanja. Iya. Itu anak-anak sekarang ini, mohon maaf, itu emang karena dikasih fasilitas yang begitu mewah,
Sehingga ya itulah jiwa-jiwanya itu Pak Dika, jiwa-jiwa manja. Di ujung-ujungnya itu juga PR kita bersama ya, bahwasanya di zaman yang canggih sekarang nih Pak Dika, smartphone tuh menjadi keharusan. Anak TK sudah punya smartphone. Anak TK. Kita dulu boro-boro kan? Oh iya sih, iya. Smartphone. Itu salah satunya. Ya gimana lagi ya, nggak bisa, zamannya sudah seperti itu. Tapi baik-baik kita kepada selagi keluarga terdekat kita mengedukasi lah. Ya. Kapan saling waktunya? mengingatkan lah. Iya, kapan waktunya megang smartphone, kapan waktunya belajar sebagai macamnya itu. Itu kira-kira mungkin Pak Dika ada yang ingin disampaikan mungkin berkaitan dengan topik kita ini, mungkin closing statement atau apalah. Mungkin ini Pak ya, mungkin kayak teman-teman tadi kan kayak dengar, Pak Dika ini apa kayak bisnis, kerja, segala macam, ini semuanya dicoba gitu. Ya karena saya dulu punya prinsip sih Pak. Apa itu? Mumpung masih muda, cobain semua. Selagi itu positif, selagi itu bisa bermanfaat, cobain semua, explore semua. Karena dulu punya cukup banyak waktu gitu Pak ya. Masih muda gitu kan. Benar. Terus juga saya juga mengutip kalau nggak salah dari Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dulu, dia bilang bahwa habiskan jatah gagalmu di masa muda. Pas masa tua? Pas masa tua nanti tinggal seleksi. Oh ini bukan bidang aku, ini bukan bidang aku gitu. Jadi sudah tahu jati diri kita gitu kan. Terus juga saya juga ada kutipan itu ya dari anonim, saya lupa gitu ya. Jadi kita itu bukan mencari jati diri Pak. Kalau mencari itu kan nggak ketemu gitu. Atau di mana nyari terus gitu. Nah, tapi membentuk jati diri. Bentuknya apa? Boleh nyari ataupun coba semua gitu. Selagi itu positif gitu. Ya udah. Kayak gini kan, nulis gitu. Coba itu. Saya bentuk jadi penulis gitu. Terus bisnis dari kuliner, bisnis dari dagang, reseller segala macam, coba gitu. Akhirnya menemukan gitu. Kayak sekarang bisnisnya kayak fokus di sosial lingkungan. Jual beli barang bekas gitu. Dan manajemen waktu juga gitu kan, kayak saya ngajar tapi ada bisnis sampingan itu di weekend, nggak ganggu tugas utama saya sebagai dosen gitu. Karena saya juga kan harus ada jam kerja juga. Tapi di sampingnya itu kita ngisi waktu luang sambil nulis, sambil bisnis juga gitu. Itu jadi kayak nggak apa-apa nyoba-nyoba di masa muda gitu, karena nggak ada yang ini juga Pak ya, nggak ada ruginya juga nyoba-nyoba gitu. Malah positif daripada tidur. Positif juga daripada tidur gitu ya. Saya juga dulu punya prinsip juga waktu bisnis awal-awal gitu Pak ya. Minimal bisnis itu saya gitu, minimal itu balik modal dulu. Nggak rugi gitu. Kalaupun rugi, nah rugi itu saya hitung ongkos belajar. Biaya operasional lah ya. Operasional gitu, ongkos belajar. Karena ilmu itu kadang bukan belajar dari keuntungan, tapi belajar dari rugi. Kenapa kita rugi? Tek tahu. Oh, karena biaya modal terlalu tinggi, operasional terlalu tinggi, atau ada barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan tapi kita beli gitu. Nah itu kan ilmu juga Pak. Benar. Nggak bisa kita dapetin di kampus, nggak bisa kita dapetin di rumah misalnya. Itu cukup untung lah buat saya gitu. Itu jadi kayak nggak apa-apa, cobain di masa muda kalian, karena kalau sudah masa kayak kita Pak ya, itu sudah masuk kepala 3. Kepala 3 itu prioritasnya udah beda Pak ya. Ya sudah mulai. Mikirnya kemana gitu, udah keluarga. Mikir ini pengen pisah kakak ya. Pisah kakak, karir segala macam gitu. Karir ya itu. Jadi sebenarnya pada saat kuliah ya Pak Dika itu. Pada saat kuliah, jati diri harus kita bentuk gitu. Jangan sampai pada saat misalnya kita sudah berkeluarga baru mulai mencari jati diri kan. Benar. Itu terlambat itu teman-teman sekalian ya. Kayak sampai-sampai saya juga lupa untuk nikah dulu kemarin. Nah, itu karena fokus itu. Iya, tapi saya nikmati gitu. Nah, itu teman-teman sekalian tuh. Karena ada juga istilah kayak habiskan jatah egoismu gitu. Kalau anak muda itu egois, mikirin diri sendiri gitu. Tapi ketika sudah berkeluarga jangan sampai baru ngabisin jatah egois, mikirin diri sendiri. Karena ada mikirin keluarga gitu kan, istri, anak segala macam gitu Pak. Nah itu teman-teman sekalian sebenarnya itu apa lebih kepada manajemen ya Pak Dika. Iya, manajemen waktu juga, manajemen apa ya? Kata orang tuh ada skala prioritas. Nah, iya, skala prioritas. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya yang ingin teman-teman dahulukan? Ya. Itu salah satu. Ingin sukses harus dicatat nih. Ya, benar. Dicatat benar, dan dicatat itu harus dilaksanakan. Apa yang dicatat dilaksanakan. Laksanakan apa yang dicatat. Catat apa yang dilaksanakan. Itu kembalikan sebagai macam teman-teman sekalian. Jadi apa ya? Kalau kita sudah berikrar pokoknya aku mau sukses usia berapa, ya sudah. Harus dicapai ke situ. Jangan hanya angan-angan.
Benar. Aku mau sukses tiba-tiba nantilah, gampang, masih lama waktunya. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai dicoba itu, bahwasanya apa ya? Tadi manajemen waktu ya Pak Dik. Iya, takutnya nanti ada berlalu. penyakit Pak. Masa kecil kurang bahagia. Nah, itu masa kecil kurang banyak, hati-hati. Jadi udah tua baru dia menikmati masa kecilnya itu. Takutnya kayak gitu. Ya, jadi cari pengalaman sebanyak-banyaknya Pak Dik ya. Pada saat kita sudah dewasa, kita screening. Mana sih benar-benar harus kita fokuskan. Ya. Setidaknya kita sudah banyak ilmu lah di belakang kita. Itu teman-teman sekalian. Mungkin kayaknya panjang sebenarnya Pak Dika yang materi yang harus apa yang panjang nih Pak? materi yang harus kita materi panjang. Tapi mengingat waktu yang tidak mensupport kita di sini ya kan, agar adanya rasa penasaran penonton pada Pak Dika Dikun ya kan. Kira-kira Instagramnya apa? Instagramnya? Saya Dika Setia 18. Dika Setia, namanya aja Dika Setia, berarti orangnya setia. Amin. Nama adalah doa teman-teman sekalian. Itu jangan lupa di follow kalau misalnya ada pertanyaan seputar apa ya, bisnis lah, organisasi lah, habis itu berkaitan sama menulis ya kan, aktivitas menulis itu bisa langsung di DM lah. Boleh. Pak Dikanya jangan sampai isi DM-nya Pak fallback dong. Belum apa-apa sudah fallback. Ya. Dibuka dulu omongan lah. Saya juga mau maaf ya, kalau misalnya akunnya nggak jelas itu nggak saya fallback. Apalagi atau nggak saya confirm. Nggak ada foto. Ya, kan zaman sekarang Pak. Banyak akun-akun fake atau palsu gitu. Akun fake itu salah satu teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin benar-benar menggali dari pengalamannya Pak Dika Dikun, dipersilakan untuk DM Instagramnya Dika Setia _ Dika Setia 18. Nggak ada underscore. Langsung Dika Setia 18. Atau cari aja Dika Dikun. Nah, Dika Dikun ada nanti di Instagram. Ada juga Instagramnya dari apa aja Pak Dika, Instagram dari kayaknya ada beberapa Instagram ya Pak Dika. Enggak, cuma satu. Peraduan.id. Oh, itu peraduan.id. Berarti di Pak Dika Dikun tuh akun yang tadi peraduan tuh. Sebenarnya ada dua ya? Iya, dua. Dika Dikun sama peraduan.id. Nah, dari Dika Dikun 18 sama benar ya, Dika Setia ya, Dika Setia 18 sama peraduan.id. Itu dua tuh bisa di follow. Kami taruh di bawah sini teman-teman sekalian. Di bawah sini ya? Iya. Itu kira-kira. Sedikit. Sedikit. Nah, nanti kita edit lah pakai sebagai macam itu. Nah, closing statement lah Pak Dika Dikun. Apa yang ingin disampaikan pada anak muda yang enggan bisnis? Singkat saja. Iya, tadi Pak. Anak muda silahkan membentuk diri. Selagi itu positif, lakukan. Rugi nggak apa-apa, hitung rugi itu sebagai sarana belajar. Karena belajar itu bukan cuma di kampus, tapi ketika ketemu teman orang baru, dimanapun itu tempat kita belajar, sekolah kita gitu. Kayak kata Ki Hajar Dewantara Pak ya, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap waktu adalah jam belajar buat kita. Apalagi di era sekarang Pak ya, harus kolaborasi. Hilangkan istilah untuk persaingan kompetisi, tapi berkolaborasi. Mereka bisa apa, kita kolaborasikan. Mereka bisa apa, kita kolaborasikan. Kayak saya dengan Pak Hilian hobi YouTube, broadcasting, saya hobi nulis, dikolaborasikan. Ya, itu salah satu teman. Jangan sampai, itu aku tersaingin. Jangan sampai. Kalau misalnya kita mikir aku tersaing sebagai macam itu, bikin kita tuh minder Pak. Benar. Karena setiap orang itu beda-beda Pak. Beda background, makanya ajak kerjasama dong. Bikin project yang benar-benar kita itu skill kita tuh benar-benar terasa di situ. Benar. Sehingga ujung-ujungnya cuan. Itu cuan tadi. Sepertinya program kita kali ini podcast bisnis. Oke, kayaknya itu terima kasih Pak Dika Dikun atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan memberikan dampak positif lah bagi teman-teman yang menyaksikan ini. Sebelum kita tutup Pak Dika Dikun, kita ada jargon. Apa tuh? Nah, misalnya kami bilang BB Podcast, BB itu artinya bincang-bincang lah. Oh, bukan produk gadget zaman dulu itu. Itu BlackBerry. Itu BB Podcast. Jadi jawabannya itu bisa jadi pengusaha. Bisa jadi pengusaha. Cuman ada gerakannya dong. Gimana? Kalau bisa tuh seperti tekad seperti ini, bisa jadi tuh doa. Pengusaha cuan. Itu bisa jadi pengusaha. Oke, siap ya? Gini sekarang ya bukan. Pengusaha kayak ini, kayak gini. Nah, itu cuan mati. Oke. Itu bisa ya? Bisa. BB Podcast bisa jadi pengusaha. Oke, kami pamit undur diri. Saya Mailin Mati beserta narasumber kami Dika Dikun. Pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.